يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال تهمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه لخمسة أطفي بها الوباء الهاتم المصطفى والمرتضى وابنهم والفاطمة والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والهلم والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah. La ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadi daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismikal azam al-wahid biwahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami waladat al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tafahhisunil Qur'an wa taftahu li bihan nurul jannah wa nurun naim wa nurun nazari wajhil karim wa ala alihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, ada baiknya kita membacakan Fatihah untuk Syekh Ahmad An-Naisaburi mengarang kitab Qisasul Anbiya agar menjadi keberkahan bagi diri kita yang akan datang ya. Datang masa yang akan datang itu bisa jadi yang akan datang atau setelah kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluman wa ta'liman wa nafa wal intifa wal muzakkar wal tazkira wal ifada wal istifada wal salat tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Sa'allahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang punya bukunya halaman 55 ya, bab keempat. Bab keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktahala bil ismidi yauma asyura lam tarmit ainuhu abadan ya. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, kata beliau, Rasulullah berkata, manik tahala, barang siapa yang bercelak bil ismidi dengan ismid, ini apa nih? Dengan celak mata ya, ismid itu semacam celak mata, alat celak mata. Yauma Asyura, di hari ke-10 atau hari kemarin 10 Muharram, lam tarmit ainuhu, tidak akan buta matanya abadan, selama-lamanya. Walamma kharaja Nuhum wa man ma'ahu minas safinati taghaza fi nahiyatin min ardil jazirah maudian. Maka ketika keluarnya Nabi Allah Nuh dan bersamanya ya, dan yang bersama mereka, bersama hubunya pada Nabi Allah Nuh, minas safinati, dari bahteranya, at-taghaza fi nahiyatin min ardil jazirah maudian. Ya. Ia mendirikan ya, nahiyah, mendirikan, nahiyah, mendirikan suatu daerah, mauduan, tempat di suatu daerah, min ardil jazirah,
dari bumi jazirah Arab. Wabana huna qaryatan samauha sukosamanina. Dan wabana membangun hunaka mereka di sana Korea, sebuah desa atau kampung atau kota ya. Madinah kota Korea, kampung kali ya, kampung Korea samauha suka samanina ya, yang mereka samauha samuha artinya tuh dikasih nama suka samaninan ya, suk samaninan, pasar 80. Kenapa 80? Karena jumlah penduduk setelah banjirnya ya yang melanda di zaman Nabi Allah orang itu tinggal 80 orang gitu. Jadi disebut Suk Samanin, pasar 80. Li'annahu kana bana fiha liman amana amahu hom samanun ya. Dikarenakannya li'annahu kana yang menjadikannya bana yang membangun fiha di dalamnya liman siapa mereka itu amana yang orang-orang beriman bersamanya ma'ahu yaitu Nabi Allah Nuh, orang-orang bersama Nabi Allah Nuh, wahum dan mereka itu semuanya samanun 80 orang gitu, kata Abdullah bin Abbas. Fahiyal yauma tusamma suka samanin. Maka karena inilah ya, karena sampai sekarang tusamma mereka memberikan namanya pasar 80 suk samanin. Kalau di Indonesia, di Jakarta ada pasar Kamis, pasar Jumat, ada pasar Minggu. Ya, di Nabi Allah di Jazirah Arab itu disebut pasar 80 suk samanin. Allah Ta'ala ila Nuhin, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ya, memberi wahyu kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Apa itu wahyunya? Innahu la ya'udu tufanu ilal ardi abada. Sesungguhnya gak akan ada lagi kejadian ya at-tufanu banjir ilal ardi kepada bumi selama-lamanya. Setelah ini nih gak akan ada lagi kejadian banjir seperti banjirnya Nabi Allah Nuh, kata wahyunya Allah kepada Nabi Allah. Nah ini seperti hadis, saya meskipun hadis ini saya menganggapnya hadisnya ini kurang kuat gitu ya, saya nggak tahu juga hadis ini doif, hasan atau sahih gitu, saya kurang tahu gitu. Yang jelas hadisnya begini, Nabi Muhammad tuh minta tiga minta, duanya dikabulkan, satunya enggak dikabulkan gitu. Jadi yang pertama, ya Allah lindungilah umatku dari banjir, Allah kabulin ya, dari banjirnya Nabi Allah Nuh. Yang kedua, ya Allah lindungilah umatku dari kelaparan. Nah ini Allah iyakan. Yang ketiga, ya Allah lindungilah umatku dari perpecahan gitu ya. Nah ini menurut saya yang ketiga ini nggak diain gitu. Nah kenapa saya bilang hadis ini nggak kuat ya, karena hadis ya, karena ayat Allah bilang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu di jalan Allah ya, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Mungkin ada berpecah belah, tapi mungkin akan ada wa'tasimu ittasom billah, berpegang teguh ya, makanya tidak akan bertafarraqu ya. Jadi saya menganggap hadis ini ya enggak lah gitu, kurang. Tapi intinya Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam bahwasannya tidak akan ada lagi banjir bandang seperti banjir bandangnya Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Wa asanuhun ba'da zalika salasamiatin wa khamsina sanah. Kemudian Nabi Allah Nuh itu asa yaisu maisa, mencari makan ya, maksudnya hidup di sini. Setelah itu salah samiati khamsina sanah ya, 350 tahun ya, 350 tahun. Fakana jami'u
umurihi alfasanatin illa khamsina ama. Maka dengan demikian dijadikan, kalau di total jami'u umurihi, umurnya Nabi Allah Nuh alfasanatin illa khamsina ama, yaitu 100 tahun illa khamsina ama, berarti kurang 50 tahun, sekitar 950 tahun gitu ya. Dan ini sama seperti yang ada di Al-Qur'an gitu ya. Kemudian summa qabadahullahu taala ilaih, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, maksudnya mewafatkan Nabi Allah Nuh alaih qabadahullahu taala ilaih, mewafatkan Nabi Allah Nuh, maksudnya mengambil, mewafatkan. Haza wa aksara aqwalul ulama. Dan ini yang dikatakan oleh kebanyakan ulama. Wa kadzalika huwa fit Taurat. Dan ini juga ya, umur Nabi Allah Nuh 950 tahun. Ini yang juga ada di dalam Taurat, di dalam Taurat. Kemudian pendapat lainnya waqala Aun bin Abi Sadat, dan berkata ya, pendapatnya sahabat Aun bin Abi Sadat, asyanuhun ba'da tufan alfasanatin ila khamsina ama wa qablahu salasami'ati wa khamsina sana fa'ala hazal qaul yakunu mablahu umuri Nuhin alfa wa salami'ati sana ya. Kata Aun bin Sadat, Nuh itu hidupnya setelah banjir ba'da tufan alfasanati ila khamsina ama, yaitu 1000 tahun kecuali 950 tahun. Dan sebelum itu dia hidup 350 tahun. Waqablahu salasami'ati khamsina sana ya. 950 tahun ditambah 350 tahun. Fa'ala hazal qaul, maka di atas perkataan ini yakunu, menjadikannya mabluhu, sampailah umuri Nuhin, umurnya Nabi Allah Nuh itu alfa wasala sami'ah sana, yaitu 1300 tahun kalau kata Aun bin Abi Sadat gitu ya. Wa yurwa annahu kilalinu lemah tadoro kaifa wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup segmentasinya kajian kali ini, kajian Qisas Anbiya. Kita menuju segmentasi amar ma'ruf nahi munkar ya, yaitu amar ma'ruf nahi munkarnya yang nggak perlu banyak-banyak ya, kita masih sama ya, masih tentang revisi Undang-Undang TNI. Doakan saya, insya Allah Jumat mau ke MK, ingin menunjukkan kalau saya mau menjadi Mirakus Korea, yaitu sahabat MK kepada sahabat-sahabat dari Fakultas Hukum ya. Ini teman-teman dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menggugat revisi Undang-Undang TNI ini ya, supremasi sipil. Kayak gitu ya. Karena udah disahkan kemarin tanggal 20, maka TNI akan lakukan operasi cyber nih katanya. Sasarannya adalah pihak yang melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah. Wah, ini bahaya nih kalau ditafsirkan nih. Kemudian saya riset, saya observasi kembali, saya baca-baca kembali. Ternyata yang dimaksud adalah yang ingin mengganti filosofi negara, falsafah negara, yaitu negara kesatuan menjadi kerajaan. Itu yang ingin mengkudeta, bukan mengkudeta Prabowo ya, yang ingin mengganti, katanya begitu. Nah, ini berarti masih aman nih kalau kita masih mengkritik pemerintah begitu ya. Ini Pak, jangan kita nih ya, teman-teman mahasiswa yang demo, Bapak Kemenhan juga lupa gitu terhadap warga kita, masyarakat kita, saudara kita, tetangga kita yang berada di Papua. Karena OPM nih diberitakan, OPM bakar sekolah dan rumah di Yahukimo.
6 guru hingga nakes ya. Hingga nakes ya, tenaga kesehatan tewas dibakar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ini harus diberi apa? Harus dilawan ya. Saya mendukung ya kepada TNI dan kepolisian ya, aparat ya, TNI khususnya yang memegang senjata, yang sudah dilatih, karena ini adalah saudara kita, ini adalah kebanggaan kita, kehormatan kita. Maka bredel aja Pak OPM ya. Saya sangat setuju OPM di bredel ya. Bapak jangan fokus terhadap mahasiswa ya, mahasiswa Bapak pukulin ya, OPM Bapak nggak pukulin ya. Mahasiswa Bapak pentung-pentungin, OPM Bapak nggak pentung-pentungin. Saya sarankan ya kepada Menteri Pertahanan Bapak ya, untuk segera melakukan tindakan, bukan hanya represif ya, tapi juga penindakan secara tegas terhadap OPM Pak. Ini boleh dah, udah dinyatakan perang ini Pak ya. Saya rasa cukup untuk kali ini. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Ada nama fi ilmillah, sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi marduatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutalli ala surairi wa niyati ibdi jami'a hajati wa aghfir zunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi mamadu wa mayati wa qtubni fi diwani sadati wa asluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni ta'amin fi atok rahibun fi ridok mustaslimun ikodok faktub minin awliya wa asluk bi sabila hudak wa alihi bi asfiq wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ambil baiknya, buang buruknya. Benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jelek itu datangnya adalah dari setan dan hawa nafsu yang tidak terarah gitu ya. Lain kecuali dengan himma atau azimah gitu ya. Saya kembalikan kepada Anda semuanya. Sampai bertemu kembali di kajian podcast Tuan Guru Dery, atau Tuan Guru Dery berkata, atau Tuan Dery. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.